Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Sutiana SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 288 Surabaya, dan Bapak Ibu Guru teman sejawat yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berada di ruangan yang sejuk ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini saya akan memberikan diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Mohon dukungannya kepada Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Sebagai awal dari kegiatan ini, saya aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 288 yang sekaligus motivator terbesar bagi saya hingga saya bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Kepada Ibu Sutiana SPD MMPD, disilakan. Terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehat dan bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh guru penggerak kita yang sangat luar biasa, Ibu Evi Novitasari, yang mana SDN Ketabang 1 alhamdulillah punya satu power, punya satu guru penggerak yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Evi. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, alhamdulillah sekali lagi Bu Evi ini bisa lolos menjadi guru penggerak. Saya berharap kepada Bu Evi, ikutilah semua program-program yang sudah diberikan oleh Kemendikbud ya Mbak ya, untuk selalu aktif dan selalu berinovasi dengan teman-temannya sesama guru penggerak, sehingga nantinya bisa menularkan kepada sekolah untuk kemajuan pendidikan, terutamanya di SDN Ketabang 1. Begitu juga dengan teman-teman semua, marilah semua kegiatan yang berhubungan dengan guru penggerak kita support ya, kita support kegiatannya Bu Evi, sehingga nanti bisa menularkan kepada panjenengan semua. Dan yang lain yang sudah tertularkan oleh Bu Evi, ilmunya juga diserap, disampaikan kepada siswa-siswanya. Seperti itu nggih Bu? Iya. Jadi alhamdulillah guru penggerak yang mana program Kemendikbud itu sangat luar biasa. Kalau saya buka materinya itu luar biasa, jos, sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Sekali lagi Bu Evi, pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan untuk guru penggerak, ikuti dengan baik, terus ikuti dengan seksama, kolaborasi dengan teman-temannya, sehingga pendidikan di SDN Ketabang 1 di kota Surabaya dan di Indonesia semakin baik, semakin jos. Apalagi di Surabaya sebagai barometer pendidikan. Seperti itu
Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, support dari teman-teman merupakan semangat juga untuk Bu Evi. Semangat lagi Bu Evi ya. Terus jangan lupa ilmu yang disampaikan selalu ditularkan, inovasi yang baru segera ditularkan ke yang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ujangan, support, dan motivasi yang sungguh luar biasa buat kami semua pada Ibu Sudiana SPD MNPD. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang saya banggakan, masih semangat? Masih. Semangat ya. Walaupun di luar cuaca sedang hujan, sedang ini enak-enaknya tidur, tapi kita harus belajar. Kita di sini akan berkolaborasi. Saya ucapkan selamat datang pada para guru-guru hebat di SDN Ketabang 1. Tentunya saya ini di sini berdiri di sini hanya untuk belajar bersama panjenengan semua. Tentu saja panjenengan itu lebih baik dan lebih bagus semuanya dari saya. Saya itu bukan apa-apa jika tanpa panjenengan semuanya. Mari kita belajar bersama dan berkolaborasi untuk mewujudkan budaya atau disiplin positif di SDN Ketabang 1 288 Surabaya. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit persepsi tentang sebuah paradigma. Nah, ini saya sudah menyiapkan potongan-potongan kertas. Kertas ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu guru, tapi tidak semuanya ya. Karena nanti ada semacam paradigma yang timbul dari persepsi ini. Monggo, Bu Badia. Baik Bapak Ibu yang sudah memegang kertas atau yang sudah saya beri kertas, tolong dituliskan satu hal yang terpenting dalam hidup panjenengan. Tapi jangan sampai teman di sebelah Anda itu mengetahui apa yang Anda tulis. Apa yang menjadi impian Anda, silakan ditulis Bapak Ibu. Bagi yang sudah menulis tolong ditutup rapat-rapat ya. Genggam erat. Tolong digenggam erat, jangan sampai ada yang tahu apa yang terpenting dalam hidup Anda. Sudah? Iya. Anda berpikir dulu, Bapak Ibu silakan berpikir. Satu hal yang paling penting dalam hidup saya. Ini tidak boleh ada yang merebutnya. Tidak boleh ada satupun orang yang mau membuka kepalan tangan saya. Tolong digenggam yang rapat, genggam yang erat. Jangan sampai ada yang tahu apa yang Anda tulis. Sudah? Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di sebelahnya, tentu saja sudah pada lirik-lirik ya. Pengen tahu itu nulis apa ya kira-kira. Nah, ini kalau anak zaman sekarang bilangnya kepo. Ini kekepoan itu bagus sekali. Berarti Bapak Ibu itu termasuk orang yang aktif. Lirik-lirik ini. Tadi Bu Evi, saya lihat Pak Hadi melihat ingin sekali melihat apa yang ditulis oleh Bu Fadia. Nah, sama saya lihat juga tadi Bu Ati lirik-lirik Bu Priska mau lihat itu nulis apa ya? Apa sih yang menjadi hal terpenting dalam hidupnya Bu Fadia, Bu Priska, Bu Lis dan teman-teman yang sudah menulisnya di dalam kertas. Nah, sekarang yang dilakukan oleh teman-teman yang kepo ini, Anda boleh merayu, merajuk, boleh menghardik, boleh mengiming-imingi. Ini loh, tak kasih uang, ayo kasihkan ke aku. Itu apa sih? Apa hal yang terpenting dalam hidupmu? Beritahukan kepada saya. Ayo, sekarang dipraktekkan ya Bapak Ibu, silakan. Silakan bagaimana caranya teman Anda yang sudah memegang hal terpenting dalam
genggaman tangannya itu bisa memberikan, bisa menceritakan kepada Bapak Ibu yang ingin tahu, yang kepo tadi. Ayo, silakan. Ya, ya, silakan Pak Iwan. Ayo Pak Iwan, dirayu Pak Iwan. Itu apa yang digenggam Bu Nurul? Wow, pengen tahu? Boleh. Ayo Ibu yang kepo-kepo, boleh kasih tahu. Ayo, bagaimana? Boleh mau kasih tahu ke temannya? Loh, boleh tahu tanpa pamrih. Wah, tanpa pamrih diberikan. Genggam erat Bu. Kalau digenggam erat itu adalah hal terpenting. Hal terpenting dalam hidup Anda berikan begitu saja tanpa imbalan, tanpa apapun. Itu hal terpenting buat sangat penting dalam hidup Anda. Tidak boleh ada orang yang bisa mempengaruhi hidup Anda. Hanya Anda yang boleh mempengaruhi hidup Anda. Begitu saja diberikan tulis kepada Bu Dewi. Berbagi, Ya, oh bulis ingin berbagi. Jadi hal terpentingnya bulis itu merupakan hal yang biasa ya, bukan hal yang terpenting lagi. Baik, ini tadi saya lihat di sini ada rayuan-rayuan yang luar biasa dari Pak Adi sama Bu Fadia. Coba Pak diperhatikan kepada teman-teman. Silakan Pak Adi dan Bu Fadia maju ke depan. Ya, boleh berdiri di situ juga boleh. Coba rayuan yang mau Pak. Itu Bu Fadia mau nulis apa? Hal terpenting dalam hidupnya Bu Fadia itu. Ayo, diurak-urak Pak. Ambil itu yang genggaman tangannya, raih Pak. Loh, duitnya 25.000. Bu Fadia bilang kurang. Kurang berapa? Tetap Bu Fadia tetap kekeh ya. Digenggam yang erat, mau direbut. Direbut tadi pakai apa? Oh, pakai kunci lemari. Isi lemarinya banyak loh Bu. Ada uangnya juga banyak ya. Pak Adi ini orangnya dermawan, suka memberi, mau memberikan semua isi lemarinya demi mengetahui atau mengambil hal terpenting yang ada dalam hidupnya Bu Fadia. Bagaimana? Berhasil? Tidak berhasil. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Adi dan Bu Fadia. Silakan duduk kembali. Baik, nah ini sebuah paradigma kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi kertas atau tulisan yang sudah digenggam oleh teman kita yang akan direnggut, diraih oleh teman kita yang lain untuk mengambil haknya, itu sama dengan belajar sebuah tenaga. Bagaimana yang membujuk itu tidak berhasil karena yang digenggam di tangan kita itu adalah hal yang terpenting. Ada dua kemungkinan jawaban kita, yaitu yang bersedia membuka seperti bulis tadi sudah langsung diberikan kepada Bu Dewi, dan ada yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya seperti yang dilakukan oleh Bu Fadia. Nah, pertanyaannya di sini adalah siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Apakah yang menutup tangan dengan kepalan yang sangat erat, ataukah teman yang kepo tadi yang ingin membuka kepalan tangannya? Kira-kira siapa Bu? Yang kepo ya? Iya, benar sekali. Jelas yang memegang erat kertasnya, kepalan tangannya tidak terbuka sama sekali. Agar itu berarti orangnya adalah orang yang tangguh, tidak mudah goyah menghadapi tantangan, ancaman apapun. Ya, ini disebut ilusi. Ilusi bahwa saya bisa mengendalikan seseorang di luar, bahwa saya itu taat sepenuh hati. Orang-orang yang di luar saya taat kepada saya. Itu akan kita berikan pembelajaran kepada siswa. Kita memberikan ilusi guru mengontrol murid. Guru hanya sebagai pengontrol Bapak Ibu. Guru tidak pernah menetapkan anak harus belajar, anak harus menyukai matematika, anak harus menyukai IPAS, tapi guru hanya mengontrol dan menuntun. Guru hanya mengarahkan. Seperti pemikiran dari filosofis Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru sebagai penuntun yang mengangkat anak, mengembangkan bakat dan minat anak atau peserta didik sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, sebetulnya siapa tadi? Ada Bu Nur bilang, oh yang orang yang kepo. Nah, ternyata yang memiliki kontrol itu hanya diri kita sendiri. Kita jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Anda tidak bisa juga mengontrol orang lain. Ini namanya ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol ini adalah untuk mempelajari kita tentang disiplin. Tentu saja disiplin dalam bahasa Latin di sini adalah disiplina, yang artinya belajar. Kita belajar untuk mengontrol diri kita. Kita belajar dengan konotasi disiplin diri dari murid. Makna disiplin itu sendiri bagi seorang pendidik adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri dari nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi yang ekstrinsik. Disiplin positif adalah salah satu peranan atau penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu adalah kesadaran secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri, tanpa ada paksaan, ancaman maupun hukuman dari pihak lain. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan universal tentu saja Bapak Ibu sudah melaksanakan di dalam kelas, karena kita pembelajaran di Indonesia Merdeka Belajar adalah menuntun anak menuju nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya singkat menjadi B3M dan B3K. B3M yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan mandiri. Sedangkan B3K bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentu saja di SDN Ketabang 1 sudah melaksanakan disiplin atau nilai kebajikan universal ini di sekolah kita. Karena sudah terbukti bahwa sekolah kita sudah melaksanakan SAS, yaitu Sekolah Arek Surabaya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi yang saya jelaskan tadi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik di sini ada dua, Ibu. Di sini ada menghindari hukuman. Kita melakukan perbuatan untuk menghindari hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh, Bapak Ibu ingin datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum sama si Agus. Hukumannya adalah kalau terlambat warnanya jadi merah. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Jika motivasi intrinsik itu timbul dari dalam dirinya sendiri, maka Bapak Ibu itu datang ke sekolah tepat waktu karena sebagai wujud tanggung jawabnya, wujud tanggung jawab kita sebagai guru atau pendidik yang harus memberi contoh kepada anak didik kita. Jika kita datang tepat waktu, bahkan kita datang lebih awal ke sekolah, maka banyak sekali anak-anak juga akan meniru gurunya. Oh, aku harus datang lebih awal karena guruku juga datangnya lebih awal ke sekolah. Seperti itu untuk guru. Nah, motivasi intrinsik dan ekstrinsik juga berlaku pada siswa. Contohnya, saat murid disiplin karena takut dihukum. Bapak Ibu sebagai guru sekarang kita tidak boleh ya, jika ada murid yang melakukan kesalahan kemudian langsung dihukum, itu tidak boleh. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik yang kedua itu karena institusi, karena ingin mendapat imbalan, ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Oh, aku mau berangkat pagi supaya aku nanti mendapat pujian dari Bu Evi. Wah, hebat ya kamu, misalnya begini, Bu Evi itu memberi hadiah kalau aku datangnya lebih awal. Nah, berarti dia belum menjalankan atau belum bisa melakukan motivasi yang secara intrinsik. Padahal anak-anak itu harus bisa menjalankan motivasi intrinsik, menghargai dirinya sendiri, sehingga mereka itu melakukan disiplin karena kesadaran dari dirinya sendiri. Di sini ada yang namanya hukuman tadi dengan ada yang namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu bersifatnya tidak terencana atau secara tiba-tiba ya. Misalnya saat anak terlambat datang, Bapak Ibu mungkin bisa menghukumnya. Ayo, kalau gitu kamu berdiri dulu di depan kelas, tunggu sampai selesai berdoanya.
dulu seperti itu namanya hukuman tuh. Nah, hukuman itu bersifatnya satu arah dan biasanya ini akan melekat dalam diri siswa itu dalam jangka panjang. Sedangkan kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sama seperti hukuman tapi dalam jangka pendek, karena itu berupa konsekuensi saja. Nah, sebagai contoh bentuk hukuman, anak-anak silakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, karena saat itu dia terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah wujud hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Misalnya saat itu si anak mencoret-coret kertas temannya, kemudian anak itu disuruh mengganti kertasnya. Ini juga sama ya, termasuk hukuman dan konsekuensi, cuman jangkanya panjang karena menyakiti. Kalau hukuman itu kan sifatnya menyakiti ya Bapak Ibu, itu bisa menyakiti secara fisik dan psikologisnya anak. Pengalaman yang terjadi pada diri saya sendiri, saat itu saya di SMP. Nah, waktu itu saya kelas 2, saya mempunyai regu piket kelas saya, dan saya merasa saya pagi itu sudah piket. Kemudian saat masuk di pembelajaran matematika, guru matematika saya itu bilang begini, ayo anak-anak, papan tulisnya dihapus, tolong dihapus, yang piket hari ini siapa? Saya tidak berdiri waktu itu, karena saya merasa saya sudah piket, saya sudah nyapu kelas, pagi-pagi datang. Ternyata saya bilang ke teman-teman saya, ayo piket, itu loh dihapus, disuruh bapak. Sampai saat ini saya ingat namanya Bapak Sodik. Itu adalah contoh hukuman yang menyakiti, karena saat itu saya satu kelompok piket itu dipanggil di depan kelas, kemudian diberi hukuman ini, pipi saya dipukul dengan penghapusnya, karena tidak mau menghapus satu kelompok itu. Nah, itu namanya hukuman yang menyakitkan. Itu bagi anak bisa teringat dalam jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu, yang harus kita hindari. Itu termasuk hukuman fisik dan psikologis juga ya Pak ya. Nah, saat ini kita juga akan memberikan mungkin Bapak Ibu juga ada ya pengalaman seperti itu saat sekolah. Makanya jangan sampai kita sebagai pendidik memberi hukuman ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menyajikan video diskusi. Kenapa ya hukuman itu jangan sampai terjadi? Agar hukuman itu tidak terjadi, maka kita harus membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita mulai belajar, hari ini gue akan mengajak kalian untuk membuat sebuah apa ini? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan kalian buat berdasarkan kelompok yang biasa kalian lakukan. Ada berapa kelompoknya? Nanti setiap kelompok akan menuliskan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Siap? Iya. Sekarang maju ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan kelompok 6. Nah, silakan. Silakan
seragamnya harus siap, selalu bersih dan rapi. Anak-anak setuju? Setuju. Jangan dulu baik. Ini adalah keyakinan kelas. Pak Dek, silakan bagi. Jadi keyakinan kelas kita ada 6. Anak-anak sudah sepakat? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah keyakinan kelas. Kalau dulu kita menyebutnya itu adalah peraturan atau tata tertib, sekarang kita sebutnya keyakinan kelas. Kalau dulu itu peraturan dan tata tertib ditentukan oleh guru, ditentukan oleh pihak sekolah. Nah sekarang tata tertib atau dalam bentuk keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Mengapa? Karena dengan anak-anak itu yang membuat sendiri, maka mereka lebih cepat menghafal dan mereka dapat juga cepat melakukannya. Nah, ini tertulis di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena nilai-nilai atau keyakinan itu sebagai motivasi intrinsik, lebih menggerakkan seseorang atau anak didik kita daripada mereka harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh guru atau sekolah. Mereka juga akan lebih gampang untuk mengingat karena mereka membuat sendiri, mereka mengerjakan sendiri, mereka menempelkan sendiri keyakinan yang ada di kelas mereka masing-masing. Ini contoh, kalau dulu peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, sekarang bunyinya keyakinan kelas adalah bentuk tanggung jawab. Terus kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita ganti dengan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Untuk peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka kita ganti keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya bisa ditulis keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelasnya bisa ditulis tentang kesehatan atau menjaga kesehatan. Peraturan untuk bergantian atau menunggu giliran, ini maksudnya bergantian menunggu giliran saat berbicara maupun bergantian atau menunggu giliran untuk ke kamar mandi atau mau izin keluar. Nah itu harus bergantian sehingga keyakinan kelasnya dibuat bersabar atau menghormati orang lain. Peraturan untuk gunakan masker itu juga bisa ditulis dalam bentuk kesehatan dan keselamatan atau menjaga kesehatan dan keselamatan, gunakanlah masker. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama siswa-siswi kelas 4D. Mereka sudah mendiskusikan sendiri dengan teman-teman satu kelompoknya, kemudian mereka belajar menghargai pendapat temannya. Jelas ya, kalau di situ ada beberapa orang, ada beberapa murid, pasti harus menyatukan pendapat yang banyak menjadi satu pendapat utuh, yaitu 6 pendapat ini sudah dijadikan satu. Ini adalah pendapat dari anak-anak 26 anak kelas 4D. Menjaga kerukunan antar teman, disiplin waktu, berbicara dengan sopan, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, saling menghormati dan menghargai, serta berseragam bersih dan rapi. Ini semua adalah hasil anak-anak sendiri berdiskusi, menentukan keyakinan kelas mereka masing-masing, sehingga mereka selalu ingat dan mereka akan selalu mematuhinya. Itu adalah harapan kita sebagai pendidik. Nah, bila kita melihat bagan di bawah ini Bu, ada kata disiplin. Disiplin ada tambahannya positif. Seperti apa? Disiplin positif dikatakan sukses, merupakan identitas yang sukses. Dikatakan identitas gagal juga seperti apa? Nah, ini adalah contoh hukuman. Hukuman yang seperti saya ceritakan tadi, bahwa hukuman itu akan menyakitkan karena biasanya hukuman itu menyakiti fisik. Kalau tidak fisik pasti menyakiti psikologis anak.
Seperti yang saya ungkapkan pengalaman saya di SMP, sampai sekarang saya ingat guru matematika saya itu namanya Pak Sodik. Sedangkan guru-guru yang lain saya nggak ingat. Karena itu sangat menyakitkan buat saya. Karena dipermalukan di hadapan orang banyak. Dengan kita diberi hukuman, ditampar pakai penghapus seperti itu akan lekat di dalam pikirannya anak. Makanya harus dihindari Bapak Ibu, sehingga kita ubah saja dalam bentuk restitusi. Karena restitusi itu adalah pilihan. Seperti apa restitusi? Nanti kita akan pelajari. Nah, hukuman itu sifatnya tidak akan nyaman. Tidak nyamannya untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyamannya untuk jangka pendek. Contohnya tadi hanya karena dia menumpahkan airnya di atas kertas temannya, maka dia harus mengganti kertas temannya. Itu juga dia akan mengingat, tapi tidak akan melekat menjadi sakit dalam pikirannya. Karena itu hanya dalam bentuk konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi ini nanti yang akan kita pelajari, ada namanya segitiga restitusi. Guru sebagai pendidik hanya membimbing siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Seperti kita sedang memancing pertanyaan supaya anak itu mau menjelaskan masalah apa yang mereka hadapi dan mereka juga bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, disinilah guru sebagai penuntun, yaitu di dalam disiplin restitusi. Nah, sehukuman sistemnya tidak akan berjalan karena murid merasa takut saat masuk ke kelas, seperti menjadi trauma ya bagi murid. Ini guruku jahat ya, aku harus iket. Guruku ini kok tidak baik sama saya. Ada pemikiran seperti itu jika seorang guru memberi hukuman. Nah, beda lagi saat guru itu memberikan disiplin dalam bentuk restitusi. Jika kalau dalam bentuk restitusi itu guru lebih menghormati, mengajak anak dapat menghargai dirinya sendiri dengan berkata jujur, mengungkapkan masalah yang dihadapi. Kemudian guru akan menuntun, membimbing mereka hingga mereka itu dapat memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, sebetulnya yang harus dipelajari adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, di sini bisa dilihat saat pembelajaran belum dimulai ya, Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu melihat anak-anak ada yang lemes, mungkin ada yang semangat, ada yang agak lesu. Bisa ditanyakan, terlihat kalau kebutuhan survival itu terlihat secara fisik. Dilihat fisiknya anak lemes, oh mungkin belum sarapan. Nah, sebagai pendidik ditanya, "Nak, kenapa kok kamu lemas? Baru juga masuk ke kelas sudah lemas. Takut sama bu guru atau bagaimana?" Nah, itu ditanyakan Bu. Setelah itu mereka menjawab. Di situ terlihat bahwa kebutuhan untuk bertahan hidupnya kelihatan, dia belum sarapan makanya lemas. Dia butuh sarapan, dia harus semangat untuk belajar. Ya. Nah, yang kedua, anak atau kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta dan kasih sayang. Tentu saja cinta dan kasih sayang itu akan tumbuh karena memberi dan menerima. Siswa pasti ingin dicintai, disayangi oleh gurunya. Sama, gurunya juga ingin dicintai dan disayangi oleh gurunya, muridnya. Murid merasa senang mencintai gurunya karena suka dengan gurunya itu, dengan gurunya itu bersifat seperti teman, bukan seperti biasanya guru itu sudah masuk terlihat gurunya kerem, takut, kayak gitu ya. Kita harus menghindari hal itu. Jadi supaya timbullah di situ rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Di sini kebebasan itu anak ingin mandiri, anak ingin bebas berkreasi. Biasanya anak itu ingin tahu aja, Bu ini kenapa ya Bu? Ini kok bisa seperti ini? Nah, guru harus memfasilitasi. Kita ajak anak-anak belajarnya tidak hanya di dalam kelas, misalnya dalam pembelajaran tanaman. Misalnya biji, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh, mulai dari biji kok bisa tumbuh sampai besar. Kita langsung ajak saja ke halaman sekolah, kita langsung ajak saja untuk menanam. Seperti itu, jadi anak-anak itu tahu, kebebasan berpikir, kebebasan mengumumkan pendapatnya. Ternyata kalau mau menanam itu bisa dari biji, bisa dari tunas, ditunjukkan secara nyata. Yang keempat yaitu kesenangan atau fun. Kesenangan ya, anak-anak itu masih sekolah dasar, jadi mereka itu kalau belajar gampang bosan, iya Pak ya.
Gampang bosan nggak Pak di kelasnya? Ya tentu saja ya. Maunya main aja. Nah, kita sebagai guru SD lebih baik kita itu memberikan media pembelajaran yang menarik dalam bentuk permainan. Seperti yang sudah saya buat di dalam kelas tadi, di awal cover saya itu ada monopoli. Saya sudah membuat monopoli. Nah, pembelajaran SAS itu juga kan bermain, anak-anak diajak bermain catur, bermain monopoli. Tapi di kelas saya bermain monopolinya tetap dalam konteks belajar. Jadi di situ anak-anak belajarnya sambil refreshing, sambil mereview apa materi yang sudah diajarkan oleh bapak ibu gurunya mulai pagi sampai siang. Mereka review dan saya buatkan, saya memfasilitasinya dalam bentuk membuat media pembelajaran permainan. Seperti itu. Mungkin bapak ibu masih ada dalam bentuk lain, nanti bisa di-sharingkan. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power ini biasanya adalah siswa itu ingin menjadi yang pertama. Dia merasa terpandai di kelas. Dia ingin menjadi juaranya. Itu adalah kekuasaan. Dia ingin berkuasa di dalam kelasnya. Ada kegiatan apapun, kalau dia tidak ditunjuk, dia merasa kecewa. Biasanya gitu. Itu namanya kekuasaan atau power. Karena dia merasa, aku ini bisa. Kenapa aku tidak dipilih? Nah, di sini berarti kita harus memberikan wawasan kepada anak ini, pendekatan. Kita beri motivasi bahwa di sini kalau ada yang bisa atau mampu lebih dari temannya, bisalah kalian menularkan ilmu kalian, memberi pembelajaran kepada temannya yang biasa kita sebut tutor sebaya itu. Nah, disinilah kekuasaan atau power muncul sehingga ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka sendiri. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini adalah semacam pemikiran-pemikiran Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Maka guru itu supaya anak-anak lebih disiplin itu bagaimana? Ya caranya adalah membuat keyakinan kelas seperti tadi. Mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang harus melaksanakan, dan mereka sendiri yang harus mematuhinya. Nah, ini adalah guru sebagai 5 posisi kontrol. Identitas gagal karena motivasi tadi ya. Penghukum misalnya identitas gagalnya itu karena menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dengan secara psikologis maupun fisiknya. Nah, itu pasti gagal. Anak pasti tidak akan menjadi lebih baik. Malah mereka akan menjadi pendendam atau trauma terhadap gurunya. Nah, kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Memang bahasa kita harus, tapi seperti menekan sama si murid ini. Misalnya berceramah mengatakan, seharusnya kamu itu tidak melakukan, seharusnya kamu tidak boleh terlambat. Ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu tidak tidurnya lebih awal saja? Nah, dengan menggertak atau menghardik atau dengan suara keras saja, anak itu penerimaannya berbeda ya Bu. Ada yang anak yang sudah biasa saja, tapi ada anak yang sama takut, trauma untuk mengemukakan pendapatnya, malah dia tidak mau. Akhirnya dia malah menjadi anak yang minder. Seperti itu. Nah, identitas berhasil, dikatakan berhasil, itu kontrol dari luar. Jadi, sebagai teman, bisa guru itu sebagai teman. Misalnya, dengan pendekatan saya istilah, ayolah, lakukanlah demi Bu Evi ya. Kemarin kan masa kamu tidak mau? Kamu ingat tidak? Kemarin kan kamu tidak bawa uang saku. Bu Evi loh yang kasih kamu uang sakunya. Nah, itu termasuk posisi kontrol guru karena ada imbalannya. Karena kemarin Bu Evi sudah pernah membantu memberikan uang saku, diungkit-ungkit kayak gitu, jadi dia merasa bingung deh, bagaimana ya ini kok kemarin itu dikasihnya ikhlas apa enggak, kayak gitu. Nah, ini tergolong dari identitas kontrol yang berhasil boleh sebagai teman. Nah, pemantau juga malah sangat dibutuhkan sebagai anak-anak agar anak-anak itu tidak salah arah. Mereka harus tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Seperti peraturan yang ada di sekolah kita, bahwa sekolah kita itu adalah masuk di Surabaya Eco School, maka tidak menggunakan sampah plastik, maka kita memberikan
pembelajaran kepada siswa agar mereka itu benar-benar tidak menggunakan sampah plastik, benda-benda yang menjadi sampah plastik, tanpa harus ada motivasi ekstrinsik dari orang lain, tapi kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Nah, identitas berhasil sebagai kontrol diri dari dalam diri adalah menghargai diri sendiri itu sebagai manajer. Guru atau pendidik sebaiknya kita adalah sebagai manajer. Nah, di sini kontrol dirinya akan lebih kuat karena apa yang kita yakini, apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Seperti anak itu dipancing-pancing lagi. Kamu kenapa kok tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan? Tadi kamu ngapain aja di kelas? Seperti itu ya Bu. Diperhatikan, kemudian di manajer, maksudnya itu dikontrol terus si anak ini agar tidak kehilangan arah. Nah, ini ada masuk ke restitusi tadi ya Pak. Nah, kelihatannya ini Pak Adi sudah ngantuk ini. Coba sekarang kita buat penyegaran sedikit ya Bapak Ibu ya. Halo, masih ada di sini? Oke, ini ada penyegaran sedikit nih. Kita ice breaking sebentar. Boleh diletakkan untuk melemaskan otot-otot yang dari tadi sudah mendengarkan saya berbicara. Bapak Ibu, saya ada permainan nih. Kalau saya mengucapkan kata dor, balas dor. Coba ya. Dor. Yang saya tunjuk saja. Saya menunjuk di kelompoknya Bu Priska. Dor berarti yang jawab satu kelompok Bu Priska. Saya menjawab di dor, saya bilang dor di kelompok Pak Adi, satu kelompoknya Pak Adi. Siap? Dor. Dor. Bangun ya, jangan ngantuk. Oke, nah kata berikutnya, kalau saya bilang dornya 3 kali, jawabnya gak kena. Bisa ya Bu? Oke, biar otaknya gak tegang. Siap? Dor. Iya, oke, kelompoknya Pak Adi siap? Dor. Oke, ada 3 yang terakhir yaitu bom. Saat saya bilang bom, mati kan Pak? Karena kena bom, lemes. Siap? Kelompok Bu Priska, bom. Oh, Bu Kiki saling menghayati dan nggak bangun-bangun, enak tidur. Kelompok Pak Adi siap, bom. Oh, kaget ya. Padahal aba-abanya gini ya. Ternyata Pak Adi jadi membawa sendiri, mencari sendiri. Siap? Oke. Dor. Iya, Pak Adi kurang konsentrasi rupanya. Pak Adi mikirin apa Pak? Coba di-sharing ke teman-teman. Pak Adi mikir apa sekarang? Mikir hujan. Oh, kenapa Pak hujan kok dipikiri? Takutnya nanti kehujanan lagi. Oh iya. Bapak Ibu, Pak Adi mikirin hujan. Padahal hujan itu kan dari Allah ya, harus disyukuri. Nah, kalau kita kehujanan, bagaimana caranya supaya tidak basah? Ya pakai jas hujan. Jadi tetap kita harus melaksanakan kegiatan kita dengan baik Pak Adi, biar kita semangat dan sehat selalu. Semangat ya Pak Adi ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Konsentrasi. Bom. Ini kelihatannya kelompoknya Bu Priska kompak sekali. Dan sangat konsentrasinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok Bu Priska. Oke, selanjutnya kelompok Pak Adi. Saya nggak ngasih apa-apa ya, nggak panggil kelompoknya ya. Konsentrasi ke saya. Bom. Oke, kompak ya. Pak Adi kalau A itu biasanya ke belakang loh Pak. Kok sampai A-nya ke depan gini ya? Oh, beda ya Bu. Jangan disama-samakan. Orang bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Oke, kita harus menghargai. Siap? Dor. Bom. Bom. Dor. Dor. Bom. Bom. Dor. Dor. Bom. Bom. Oke, tepuk tangan untuk ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Ya, sudah refresh kembali. Sudah semangat ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian restitusi. Yang tadi pasti Bapak Ibu bertanya, apa sih restitusi itu? Dan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang kuat. Maksudnya di sini adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Misalnya anak berbuat salah harus menebus kesalahannya, tidak. Tapi restitusi itu memberi tawaran. Anak-anak kalau sudah membuat kesalahan, apa yang harus dilakukan? Ditawarkan. Jadi anak-anak itu dilatih, jika ada masalah, selesaikan masalah itu sendiri. Guru sebagai penuntun. Intinya di situ. Seperti apa segitiga restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah dikatakan dari Gosen ya. Gosen bukan Gosen Gojek ya Bu, ini Gosennya yang pemikir seorang filosofis. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Untuk masalah yang mereka buat sendiri, mereka harus membuat solusinya sendiri. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Mungkin saat itu ada anak yang bertengkar. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya tanpa rasa malu, trauma, atau sedih, untuk kembali ke kelompoknya tetap bahagia dalam belajar. Nah, di sini saya akan menyajikan video tentang pembelajaran segitiga restitusi ini ya Pak. Langsung saja ke kasus yang pertama dan kedua. Ada dua kasus yang terjadi di kelas saya. Monggo disimak terlebih dahulu.
Sama sudah membantu karena tadi apakah perbuatan yang dilakukan Mbak Safa tadi benar atau salah? Apakah Mbak Safa sudah menyesali perbuatan yang sama? Tidak apa-apa Mbak Safa ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gue pun dulu waktu di sekolah dasar, gue itu juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Safa. Apakah Mbak Safa sekarang sudah menjadi teman yang baik untuk dirinya sendiri? Nah, gue ini ada mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kesepakatan kelas kita? Yakin sekali, ternyata Mbak Safa juga masih ingat ya. Nah, menjaga kerapian kelas dan rukun dengan teman itu penting karena itu menjadi kesepakatan dari kelas kita. Berarti Mbak Safa sudah siap. Nah, sekarang pemikiran dari Mbak Safa kelas yang baik itu yang bagaimana? Yang bersih, rapi, kira-kira apakah Mbak Safa sudah memahami kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Iya. Nah, apa yang akan dilakukan Mbak Safa dan Mbak Kenzi sekarang? Baik, sekarang silakan masukkan apa yang menurut Mbak Safa baik untuk Mbak Kenzinya. Iya. Mbak Kenzi memaafkan? Kalau sudah maafkan berarti harus. Bagaimana perasaan Mbak Safa sekarang? Saya merasa senang, Bu. Sudah mengenal kepada Kenzi dan bukan saya yang tidak baik. Bagaimana perasaan Mbak Kenzi sekarang? Saya merasa bahagia karena Bapak sudah mengakui kesalahannya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu tadi dari skenario kasus 1 bahwa ada seorang anak yang namanya Safa itu tidak menjaga kerapian kelas sehingga terjadi perdebatan antara kedua anak tersebut. Nah, ini studi kasus yang kedua yaitu tentang datang terlambat ke sekolah. Ya, Nawal? Nawal boleh berdoa sendiri ya, Nak? Assalamualaikum, Nawal. Nawal, Bu Evi boleh bicara sebentar? Boleh, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan duduk sini. Oke, silakan duduk. Ya. Nawal tadi sudah selesai makannya, Nak? Sudah, Bu. Nawal tadi belum bawa bekal makanan dari Mama. Makanannya apa? Pasti enak sekali ya masakannya Mama ya. Ya pasti ya, Bu. Nah, kita ke sekolah terlambat ya. Kalau boleh tahu nih, kegiatan kamu seru ya, main HP-nya, senang. Sampai jam berapa main HP-nya? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Awal tadi malamnya tidur jam 12. Kemudian bangunnya jam berapa? Jam 15 ya. Padahal awal itu jauh. Sedangkan sekarang maksudnya pukul 4. Pukul 7. Nah, mau tahu tidak? Karena aku sedang sedang masalah. Nah,
Bagaimana perasaan awak sekarang? Perasaan saya sangat senang sekali karena tidak dibayar oleh BRI. Walaupun saya telah berputus sekolah, saya akan menjadi lagi tidak punya sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi untuk penanganan kesalahan siswa tanpa memberi hukuman, Bu. Jadi kita memberi validasi. Di sini kita sebagai guru memvalidasi tindakan yang salah. Ditanya kembali, kenapa kok datang terlambat misalnya kepada si anak Nawaf tadi. Kemudian guru menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelasnya. Seperti ini bentuknya. Ini namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana guru memvalidasi tindakan yang salah? Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Ditanya kepada anaknya terlebih dahulu. Kenapa kok sampai terlambat? Jangan langsung anak begitu terlambat. Sudah, kamu tidak usah masuk ke kelas. Di luar saja, tunggu sampai selesai berdoa. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memberikan validasi tindakan yang salah. Kemudian kita bisa menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti membuat rasa nyaman. Anak sudah merasa ada membuat kesalahan atau anak itu bersalah, pasti mereka sudah ketakutan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam kelas. Dia sudah mikir-mikir ya, ini nanti diapakan sama guruku, pasti sudah ketakutan sendiri. Makanya guru menstabilkan identitas itu misalnya diberi pemikiran-pemikiran yang di luarnya dia, kesalahannya dia itu misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini, supaya membesarkan hatinya, supaya dia tidak takut saat dia berbuat kesalahan. Nanti kalau dia sudah takut berbuat kesalahan akan tidak jujur kepada kita. Nah, supaya mereka tidak takut, bagaimana kita jangan pernah menghardik atau memarahi. Saya rasa di sini juga tidak ada yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tentu saja keyakinan kelas yang sudah dibuatnya tadi di video sebelumnya itu pasti akan diingat oleh anak-anak itu dan pasti akan dilakukan, dan mereka pasti juga akan bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri karena sudah membuat keyakinan kelas itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekian kiranya ini adalah diseminasi yang saya berikan saat ini, bagaimana kita membelajarkan kepada siswa yang melakukan kesalahan, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas agar anak yang melakukan kesalahan tidak merasa takut untuk bertemu gurunya, tidak merasa takut untuk mengungkapkan kesalahannya. Bahkan anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri dari segitiga restitusi ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menyangga atau memberi masukan kepada saya, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Iwan. Monggo Pak, silakan. Iya. Oh iya, dari situ boleh. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk Bu Evi, saya mendapati ada satu siswa yang tingkahnya itu aktif sekali. Jadi saya suruh duduk, beberapa detik kemudian Sudah berdiri sudah lagi. berdiri Keliling-keliling gitu ya Pak ya. Apa solusinya atau tips bagaimana untuk memberikan anak tersebut supaya dia itu bisa berubah? Oke, sebentar Pak. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kita harus melakukan pendekatan mungkin kepada siswa yang seperti itu. Kita sebagai pendidikan tidak boleh menghukum ya. Misalnya anak tidak bisa diem langsung dihukum, dijewer, itu sudah bukan zamannya ya. Sekarang sudah bukan zamannya seperti itu. Jadi tidak perlulah anak itu sampai dijewer atau dihardik dengan kata-kata keras. Kita misalnya kelupaan ya, saking kita itu sudah capek seharian mengajar, seharian banyak aktivitas, mungkin banyak kegiatan juga di sekolah, kemudian
ada murid yang nggak bisa diem, baru dihitung 1, 2, 3 sudah berdiri lagi, keliling-keliling. Sudahlah, kita pasti takutnya kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Itu jangan sampai terjadi, Pak. Nah, ini bisa kita lakukan dengan memvalidasi tindakan yang salah dulu. Ditanya, kenapa sih nak? Dilakukan pendekatan. Mungkin saat istirahat dilihat anak sedang makan, oh ternyata sudah selesai makannya terlebih dahulu dengan teman-temannya seperti yang Nawaf lakukan tadi. Kemudian kita lakukan pendekatan kepada si anak ini. Nah, kenapa kamu kok anaknya nggak bisa duduk tertib mendengarkan bapak saat menjelaskan pelajaran? Kenapa nak? Sepertinya itu, Pak. Ditanya dulu. Kemudian kita menstabilkan identitas, yaitu memberi pengarahan kepada anak ini. Misalnya tanya-tanya, di rumah kamu belajarnya sama siapa? Mungkin anak ini kurang perhatian di rumah, atau anak ini kurang pengen diperhatikan gurunya. Makanya guru harus mengadakan pendekatan kepada si anak ini dengan segitiga restitusi. Jangan dimarahi, jangan dihardik, ya Pak ya. Itu pembelajaran dari program pelatihan guru penggerak ini. Begitu Bapak Iwan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Iwan. Ya, mungkin ada lagi Bu, mungkin ada refleksi yang bisa disampaikan kepada saya tentang penyampaian saya tentang materi diseminasi budaya positif. Monggo, silakan. Oh, Bu Tini, monggo Bu Tini. Di sini aja, Bebe. Iya, boleh. Oke, terima kasih Bu Evi, calon guru penggerak angkatan ke-6. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bu Evi. Semoga Bapak Ibu yang lain panjenengan semua nanti yang ikut CGP lulus kemudian mengikuti jejaknya Bu Evi. Begitu ya Bapak Ibu, akan menjadi guru-guru hebat di SDN Ketabang 1288. Terima kasih Bu Evi. Di sini hanya sedikit aja ya refleksi umpan balik tentang diseminasi panjenengan. Bu Evi sangat hebat sekali, luar biasa, mengangkat tentang kedisiplinan, mengangkat tentang tanggung jawab siswa tanpa harus kita arahkan, tetapi kita bimbing. Sebelum anak-anak memasuki tahun ajaran baru, kita sudah mengadakan. Kalau dulu saya itu kontrak belajar Bu Evi. Sekarang Bu Evi namanya adalah keyakinan kelas. Sama anak-anak yang membuat sendiri dari anak untuk anak oleh anak. Apabila melanggar, pelanggarannya bukan berupa hukuman fisik maupun hukuman psikologis, tetapi mengubah karakter siswa, membentuk siswa yang lebih baik. Oke? Kemudian di dalam kontrak belajar atau keyakinan kelas, tanpa harus menggunakan kata jangan dan kata bunga. Bukan. Kalau jangan menoleh ke kiri, pasti anak akan menoleh ke kiri. Hindari kata jangan dan kata bukan. Oke, tadi sudah diungkapkan lagi ya. Apabila dilanggar, anak tersebut akan diberi bukan hukuman tetapi perubahan karakter sesuai dengan visi misi Kemendikbud Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang mengangkat profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Sehingga nanti output yang didapatkan anak itu bukan di dalam mindsetnya itu buruku itu ternyata jahat, tidak, tetapi buruku itu membimbing, mengajak kita berbuat yang lebih baik. Seperti semboyannya Ki Hajar Dewantara ya, ingat Sosiplodo ing Madya Panggarso tuturi handayani. Kemudian yang terakhir, berilah hal-hal anak itu jangan diberi ikan. Kalau diberi ikan punya otakei, dia tidak akan berpikir, tetapi berilah kail supaya mereka bisa berkembang, berinovasi dan bernalar kritis, memecahkan suatu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang diangkat dalam numerasi dan literasi. Terima kasih. Terima kasih
Tidak terasa ya, sudah di penghujung kegiatan diseminasi kita. Satu lagi saya akan mengajak Bapak Ibu bernyanyi nih, biar nggak lemes ya. Biar selalu ingat saat diseminasi sama saya itu senang nyanyi, dardor bom kayak gitu ya. Ya, Bapak Ibu kita nyanyi bersama-sama ya. Ini adalah lagunya apa tadi? Jokot Ingkir. Siap ya, bareng-bareng ya Bu. Boleh berdiri Bu, ayo kita nyanyi bareng-bareng sebagai penutup acara kita pada pagi hari yang penuh semangat ini. Kita nyanyi tanpa musik ya. 1, 2, 3. Pagi-pagi hujan turun, air genang di jalan, guru sebagai penuntun dan juga sebagai panutan, dan juga sebagai panutan. Berakit-rakit ke hulu, cari ikan pakai bubu. Mari kita disiplin waktu, tugas selesai tepat waktu, tugas selesai tepat waktu. Terima kasih, boleh duduk kembali Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya. Kemudian sudah disimak dengan baik pembelajaran atau diseminasi budaya positif yang ada di SDN Ketabang 1. Semoga kita dapat mengimplementasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tingkah laku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.